Halo, assalamualaikum anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam bimbingan konseling daring. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai memahami cara kerja otak. Apakah sebelumnya ada yang pernah mempelajari bagaimana otak kita bekerja? Oke, jika belum, semoga materi ini bisa membuat diri kalian tergerak untuk terus belajar ya. Oke, kita mulai ya. Apa itu otak? Otak adalah organ terpenting yang ada pada tubuh manusia, yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak terdiri dari 100 miliar sel saraf. Otak juga mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh, seperti detak jantung, tekanan darah, dan sebagainya. Jika seseorang memiliki otak atau pikiran yang sehat, maka akan mendorong kesehatan pada tubuh dan perilaku yang sehat pula, dan sebaliknya. Makanya jangan salah, sekarang banyak timbul penyakit tubuh dan perilaku yang gak sehat akibat dari otak pikiran kita yang menyebabkan hal itu. Contoh dalam belajar, misal kita sudah berpikir bahwa belajar matematika itu susah dan membuat stres, yang berpengaruh pada perilaku kita malah menjadi malas untuk belajar. Ini adalah fungsi-fungsi otak kanan dan otak kiri. Nah, sebagian besar kita belajar menggunakan satu bagian otak, yaitu otak kiri, yang membuat kita capek dan lelah. Apalagi otak kiri daya simpannya jangka pendek. Di slide berikutnya akan dibahas tentang tips agar otak kanan kiri bekerja maksimal. Ada yang mengalami hal ini? Bahaya kalau kalian belajar sampai stres seperti ini. Tapi bukan berarti jangan belajar. Gak belajar lebih bahaya lagi loh, karena sel saraf otak sebagian akan mati. Pernah dengar otak tumpul? Ya, kalimat termudahnya seperti itu jika kalian berhenti belajar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terus belajar, menulis, dan membaca. Kegiatan ini menurut penelitian mampu membuat otak seseorang memperlambat penurunan kognitif dan membuat otak lebih sehat. Yang kedua, melakukan olahraga fisik agar meningkatkan aliran darah ke otak kamu. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, tidur cukup pada malam hari. Artinya, begadang salah satu aktivitas yang berbahaya bagi otak. Karena ketika kita tidak beristirahat, membuat otak cepat lelah, di mana regenerasi sel terhambat dan menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Satu lagi, malas-malesan atau disebut zona nyaman. Ketika terus-menerus dilakukan, berakibat buruk juga bagi otak. Karena kita dalam kondisi nyaman, otak kita mengeluarkan bahan kimia seperti dopamin dan serotonin yang mengarah pada perasaan bahagia. Hal ini membuat kalian bakal susah untuk meninggalkan zona nyaman dan otak bakal sulit untuk belajar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di materi berikutnya.